Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah sadaqallahu aladzim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Ilyas beserta keluarga besar, semoga Allah memberikan barokah umur, barokah rezeki, dan mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh dan soleha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Ibu-ibu pengajian hari Rabu Al-Ittihad Legenda Wisata, dan juga Bapak DKM beserta jajarannya yang saya hormati dan yang Allah muliakan, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga kepada kita di dunia wal akhirah. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu mari kita bersama-sama sebelum melanjutkan pelajaran kita bertawasul dulu. Mudah-mudahan ini kita bertawasul di sini dalam rangka thalabul ilmi, ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, baik yang telah saya ajarkan ataupun yang akan saya ajarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan penerang dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari beristighfar dengan harapan, dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa li ridha ilahi ta'ala ala hadhihi ni'a wa li kulli niyatin salihah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatil kiram. Sayyi'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا ومتنا السلام والملائكة المقربين والكربين جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة نبي الله موسى وعيسى وهارون وإدريس وإلياس عليهم الصلاة والسلام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أربعة خلفاء راشدين سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وإلى حضرة يعقوب رباني وقص زمانني دون شمر القدير جلاني المصطفى قدس الله سرك نوراني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي كلنا آمين. وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغربها ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولعماماتنا ولخلاخلاتنا ولأستاذاتنا ولقربات المسلمين والمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك ثوابه إلى قبره خصوصا إلى روحه. Silakan sebutkan khususan ila ruhi Abu Hasan khususan ala kuna khususan ala kuna khususan ala kubur Makmur bin Amin khususan ala kubur khususan ala kubur khususan ala kubur min ali hada albah mubarakah. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله حي الموجود لا إله إلا الله محمد رسول الله حي المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله حي الباقى لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمنين برحمة الله الكرام. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pembacaan tahlil tahmid dan juga sholawat
sudah selesai, mudah-mudahan pahalanya disampaikan untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan ibu-ibu segala cita-cita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah kabulkan dengan barokah kita membaca tawasul tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bentar ya. Ibu-ibu, sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini bulan Rajab salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, barang siapa ngasih tahu atau menginformasikan tanggal 1 bulan Rajab, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Alhamdulillah. Ibu masih puasa dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 kesananya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, puasa Rajab itu berapa hari? Semampunya, sebisa kita. Bisa 1 bulan bagus, ya. Saya mah cuman 1 hari aja, gak apa-apa, ya. Nah, itu lumayan, Bu, buat nambah-nambah amal kita, ya. Ada yang menentang, kata siapa, ya. Ada seorang ustadz, seorang kiai, nggak ada dari sonohnya katanya puasa Rajab. Ya biarin, ya. Ulama mencontohkan kepada kita, ulama memberikan contoh yang bagus kepada kita, masa kita tolak? Semua juga ada sumber hukumnya, ya. Apalagi di bulan Rajab ini. Saya mau tanya, di bulan Rajab ini ada apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ulah Mi'raj we, orang Sunda Mi'raj we nya. Isra wal Mi'raj. Nih. Salah satu syariat Islam yang paling utama salat. Salat perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu waktu Nabi kita Isra wal Mi'raj. Itu, ya. Ini bukti yang agung. Maka dari itu kita bergembira, ya, bergembira dengan datangnya bulan Rajab ini, agar senantiasa Allah memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran. Dan barang siapa yang sudah melaksanakan puasa, nih mau sehari, 2 hari, 3 hari, nanti kalau sekarang sudah dilatih diri kita, pas datang bulan suci Ramadan, ini badan, ya, sudah nggak asing lagi, sudah terbiasa, gitu, ya. Makanya di bulan Rajab ini ada yang melaksanakan puasa, ya. Di antaranya ada doa-doanya, kayak tadi ibu-ibu lah. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana
dibanyakin ya baca doa itu di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini. Dan ibu-ibu, ini bagi yang mau mengamalkan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 ya. Baca istighfar ya, Sayyidul Istighfar. Yuk bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu diantaranya Sayyidul Istighfar ya. Nah dibaca lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dibaca 100 kali ya. Membaca subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Itu 100 sehari apa setiap sholat? Sehari ya, dibaca 100, dibagi setiap sholat, dibagi 5 ya. Ah saya mah mau 100 aja sehabis sholat, bagus silahkan ya. Mau 100 sehari dibagi 5 berarti 20 habis sholat subhanallahil hayyil qayyum. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 11 ya sampai tanggal 20 bacanya diganti subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Itu juga 100. Nah dari tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallahir raufir rahim, subhanallahir raufur rahim, subhanallahir raufir rahim. Terserah ya, mau pi emang di situ pi huruf jar, boleh dibaca subhanallahir raufir rahim. Ini bacaannya atau amalan-amalan di bulan Rajab ini ya. Jadi yang pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 subhanallahil hayyil qayyum ya, baca pakai tasbih subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Nah nanti setelah selesai sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20-nya subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad ya. Lalu nanti tanggal 21 sampai tanggal 30-nya subhanallahir raufir rahim, subhanallahir raufir rahim ya. Pada Jumat terakhir bulan Rajab saat ini ya, ibu-ibu boleh membaca ini di hari Jumatnya, di minggu terakhir. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Bagi yang bawa buku silakan dicatat, takut lupa di rumah. Amalan tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi tanggal 1 sampai 10 subhanallahil hayyil qayyum,
tanggal 11 sampai 20 subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Lalu 21 sampai 30 subhanallahi raufir rahim. Di hari Jumatnya ya, di saat bapak-bapak ibu sedang melakukan sholat Jumat, ibu di rumah boleh baca ini, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini diantaranya ya. Mudah-mudahan ibu bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab ya, puasa pahalanya ibadah menurut sekali kaul ulama sama dengan ibadah 700 tahun ya, bagi yang itu melaksanakan puasa 3 ya. Kalau bagi yang mengingatkan besok tanggal 1 Rajab ayo kita puasa, itu ada, kita mendapatkan pahala sama dengan ibadah 80 tahun. Ini sebagian ulama-ulama, sebagian ustadz-ustadz ada yang membid'ahkan. Gimana sikap kita? Ya, ini udah dicontohkan oleh ulama. Ya, kita mah yakin dan percaya aja. Ya, yakin dan percaya karena ulama juga memberikan keterangan ini berdasarkan sumber hukum dari siapa? Walaupun itu ada yang mengatakan hadisnya maudhu, ada yang mengatakan hadisnya marfu ya. Kita mah yang penting yakin melaksanakan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan memberikan pahala yaitu Allah Subhanahu wa taala ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperbincangkan, wah ini bohong, ini hadisnya palsu, ini maudhu. Kalau benar-benar kita yakin mau ibadah, ya ibadah aja. Ya, jangan suka menentang. Katanya ini hadisnya maudhu, ini bid'ah. Kalau semua dibid'ah-bid'ahkan, kapan lagi kita mau ibadah? Justru di bulan ini dipakai kesempatan buat kita untuk menambah pahala gitu ya. Jangan dibentur-benturkan. Yang tadinya kita pengen puasa, akhirnya ada ustadz yang menerangkan itu salah, itu bid'ah. Ya, lihat ya, jangan selalu bid'ah-bid'ahkan. Ini udah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Kenapa ulama memberikan contoh? Biar kita giat ibadah. Kenapa? Karena orang Indonesia mah segala sesuatu suka ditanya dulu hasilnya, suka ditanya dulu apa bagiannya. Contoh, ditawarin kerja. Ada kerjaan tuh di sono jadi pembantu, berapa gajinya? Kan suka gitu. Ini juga ulama, siapa yang mengerjakan puasa 3 hari di bulan Rajab, maka dia seperti beribadah pahalanya 700 tahun. Barangkali dengan acuan seperti itu dipacu, yang tadinya nggak ada niat untuk berpuasa jadi niat karena ingin pahala yang besar. Itu makanya jangan di cut terus. Kalau di cut terus sama ulama lagi, sama ustadz lagi, yang lain mau ngikut kemana? Nah kita di sini ya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ya dicontohkan oleh alim ulama, para guru-guru kita ya seperti ini. Bulan Rajab kita agungkan, bulan Rajab kita berpuasa ya, mendidik diri, melatih diri. Pas nanti bulan Ramadan datang udah biasa kita bangun pagi, udah biasa kita sahur, udah biasa kita puasa. Pas datang bulan suci Ramadan udah nggak kaget lagi. Coba Bu, pertama ibu-ibu di bulan suci Ramadan yang tadinya boro-boro bangun untuk sahur, sholat subuh aja biasanya kesiangan, ini dipacu. Nah, dibiasakan dari sekarang. Pas bulan suci Ramadan udah biasa, udah nggak ada halangan lagi, udah nggak ada malesan lagi. Ini gitu ya. Makanya nih rame di itu ya. Rame di media sosial tentang ini sekarang amalan-amalan di bulan ini
Ada yang membid'ahkan, kita mah ngapain membid'ah-bid'ahkan. Yang penting niat ikhlas, ibadah karena Allah ya. Ini Ibu dilanjut ya. Jadi kita pertemuan jangan pikir terus ya. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain juga wajib kita pelajari ya. Wa an Anas bin Malikin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a'u bainal adani wal iqamah rawahun Nasa'i. Ini Bu, kan waktu kita di Indonesia kalau makom ijabah adanya di Mekah, tempat yang diijabah. Kalau di Indonesia enggak ada makom ijabah, adanya saatul ijabah. Kenapa enggak ada makom ijabah di Indonesia? Karena di Indonesia enggak ada Ka'bah, enggak ada Raudhah ya. Ka'bah dan Raudhah adanya di tanah suci di Mekah. Di situ kita berdoa. Makanya disebutkan makom ijabah, tempat yang diijabah. Minta apapun, doa apapun pasti oleh Allah diijabah. Di Indonesia adanya saatul ijabah, waktu diijabah. Di antaranya ini menurut hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah, rawahu Nasai. Tidak akan ditolak suatu doa yang berada di antara azan dan iqamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ya Bu. Nah, ini waktu antara azan dan qomat ini Ibu pergunakan. Apalagi waktu kita sholat subuh. Aduh Pak Ustadz, saya mah kesiangan, azan nggak kedengaran, qomat apalagi. Wah, makanya Ibu bangun pagi-pagi itu sebelum waktu subuh ya. Kadang-kadang kan di masjid ada yang baca tahrim, assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu ibu bangun Bu, itu membangunkan ya. Nah setelah itu, setelah selesai tahrim barulah azan ya. Nah setelah selesai azan ini ya, Ibu di situ banyakin berdoa. Dan ada salah satu sholat yang indahnya melebihi keindahan alam dunia ini, dan pahalanya lebih besar dibanding dengan pahala orang-orang yang beribadah selain di sholat itu. Saya mau tanya Bu, kita menunggu sholat subuh setelah azan qomat, setelah qomat baru melaksanakan sholat. Di situ di antara azan dan qomat ada sholat yang benar-benar istimewa. Ibu punya keinginan segala sesuatu. Nah di situ saatul ijabah antara azan dan qomat. Ibu laksanakan sholat sholat apa? Sholat fajar ya, bukan sholat hajar, fajar, sholat fajar ya. Usolli sunatal fajri rok'ataini lillahi ta'ala ya. Aku niat sholat fajar 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Bacaannya
setelah kita membaca Fatihah, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Rakaat kedua setelah kita membaca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salat 2 rakaat, Bu. Satu, kalau dibandingkan dengan keindahan kemewahan dunia ini tidak ada apa-apanya. Salat fajar. Yang kedua, barang siapa melaksanakan dan berdoa setelah azan, antara azan dan qomat, maka Allah akan kabulkan permohonan dan permintaannya, ya, doa-doanya. Makanya ini saatul ijabah. Daripada kita sholat malam, misalkan kita nggak keboro bangun sholat tahajud, ya, jam 12, jam 1, ya, boro-boro karena kecapean. Nih, gantinya qiyamul lail. Walaupun ibu semalam misalkan tidak bisa bangun untuk sholat sunnah tahajud, nih gantiin dengan kita melaksanakan sholat fajar. Lalu kita berdoa di antara azan dan qomat. Ini saatul ijabah, saat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cerdaskanlah anakku yang sedang belajar. Berilah ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah anak yang soleh, yang berbakti kepadaku dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Di antaranya doa itu, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Buat anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ditambah dengan doa yang di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ditutup lagi dengan doa minta sama anak, sama Allah, anak-anak yang soleh. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni. Ya, diantaranya doa itu kalau kita tawaf ke Arab Saudi, di Mekah biasanya banyak orang yang baca doa itu, ya. Tapi kalau kepanjangan diganti lagi, ya. Boleh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli dhair. Nah, kalau anak kita sedang belajar, ibu bacanya doanya itu, ya. Biar banyak baca doa itu, ya. Karena doa itu memohon anak kita yang soleh dan ahli ilmu, bukan ahli kesalahan, gitu. Nah, ibu-ibu kan ibu yang mengandung, pasti doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali ibu sama anak jangan nyumpain gak beres. Kesel sama anak, kebun binatang keluar. Kesel sama anak, ya, itu kata-katanya yang benar-benar kotor, gak boleh, ya. Sekesel apapun sama anak, rajaku, presidenku, soleh, gitu, ibu, ya. Jangan sampai sedikit-sedikit keluar binatang, sedikit-sedikit keluar kebun binatang. Ini takut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya anak, misalkan ibu sekolah gak lulus, pesantren gak lulus, jangan marah sama anak-anak, introspeksi diri, ya. Berarti pernah kita berdoa sama Allah, anak kita bukan ahli ilmu, gitu, ya. Jangan anak disalah-salahin terus. Kan ada di antaranya disekolahin kabur, masukin pesantren kabur, ya, maunya main mulu. Jangan nyalahkan anak. Siapa yang nyetak anak? Kita, orang tua.
tanya diri kita, apa yang telah kasih kepada anak kita, baik makanan, minuman, atau ilmunya. Kadang-kadang kan ini mah anak udah stres baru nyari dukun yang pinter, datang ke ahli dukun, kata dukunnya harus bayar sekian juta, bela-belain bayar. Padahal mah siapa yang salah? Kita sebagai orang tua salah mendidik. Makanya jangan sampai kita memproduksi anak yang gagal. Kenapa memproduksi anak yang gagal? Yaitu kita ya merasa kita sudah menyekolahkan, merasa kita sudah masukkan ke lembaga pendidikan, ya dibiarkan begitu saja, tidak dikontrol. Mentang-mentang anaknya ini udah sekolah di pesantren lagi, nyampe di rumah misalkan lagi libur, kadang-kadang orang tua mau membangunin anak, aduh kasihan lagi tidur, mau dosa. Kalau kita sayang sama anak, walaupun lagi tidur, waktunya sholat bangunin. Capek, katanya anaknya baru pulang sekolah, di rumah nggak sholat, orang tuanya tenang-tenang saja. Nih, kalau kita sayang sama anak, di rumah juga dibangunin, ya, dibangunin. Jadi biasa. Kadang-kadang anak udah gede ini nanti juga tahu sendiri. Jangan begitu. Kewajiban kita sebagai orang tua mengingatkan, ya, mengingatkan. Apalagi anak masih kecil, umur 7 tahun udah harus disuruh sholat. Tidak mau pukul, tapi dipukulnya jangan menyakitkan, dipukul yang wajar. Jangan sampai kepalanya pakai gayung lagi, ya, nggak boleh. Pakai centong nasi peletok kepala anak, nggak boleh, ya, nggak boleh. Gitu. Ada sebagian orang tua yang mengatakan kalau anak dipukul pakai centong, pakai gayung, itu anaknya suka kurang anaknya, nggak boleh, ya. Ngomelin, jangan keluar kata-kata binatang, jangan kata-kata kotor, karena ibu-ibu yang sering bergaul dengan anak-anak akan dicontoh oleh anak-anak ibu, ya, gitu. Ini jadi antara doa, azan dan qomat, maka Allah akan diijabah. Jadi jangan dilupakan, ya. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihi rawahul Tirmidzi. Dan jadikanlah antara azanmu dan iqamatmu sekurangnya seukuran sesuatu atau lamanya waktu selesainya orang yang makan dari makanannya. Nah, jadi antara azan dan iqamat itu jangan sampai lama menunggu, ya. Seperti kita menyelesaikan makan, gitu kan? Bahkan ada yang cepat, ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang-kadang kita disetting waktunya subuh itu kan sebentar. Ini menunggu aja, udah disetting kadang-kadang jamnya itu baru. Nah, kita setelah azan melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Nah, itu di situ langsung qomat, langsung kita sholat subuh. Ini kadang-kadang saling tunggu di masjid. Kan itu katanya belum bunyi. Nah, itu mah buatan manusia waktu itu mah, ya. Justru kita cepat melaksanakan sholat subuh, ya. Kalau misalkan waktu subuhnya udah habis, nah di situ ini sholat apa? Sholat subuh apa sholat duha? Itu, ya. Makanya paling sedikitnya antaranya coba sholat subuh sedikit, sholat maghrib sedikit, yang lama itu sholat isya waktunya, ya. Makanya jangan dilambat-lambatkan. Ini antara sepertinya menunggu azan dan qomat itu seperti orang makan. Makan kan nggak lama, kecuali yang ngabisin 1 bakul, ya. Ini kata hadisnya seperti itu. Ini mah sampai
ngantuk lagi nunggu kapan ini sholat dimulai, belum komat-komat ya. Kalau di rumah mah ibu ya, kan ibu-ibu mah sholat di rumah. Nah setelah azan lalu ibu laksanakan sholat 2 rakaat. Nah setelah itu ditambah lagi 2 rakaat sholat fajarnya ya itu. Lalu setelah itu qomat ya, ibu melaksanakan sholat subuh ya, jangan ditinggal karena di dalam sholat subuh itu ibu minta apapun sama Allah. Coba rasakan dari sekarang Bu, ibu coba sholat subuh jangan sampai kesiangan ya. Coba nih percobaan 40 kali. 40 kali. Ibu punya angan-angan, punya cita-cita pengen terkabul. Misalkan ibu punya mobil rombeng, ibu pengen jual misalkan ya, nggak laku-laku, itu diantaranya. Atau ibu, saya teh udah lama nggak punya suami, misalkan saya mah pengen punya suami, minta sama Allah. Atau buat anak, ya Allah biar anakku mempunyai suami yang di atas misalkan ya, ketampanannya, terus keuangannya. Ibu jangan lupa 40 kali sholat subuh jangan terlambat berdoa ya. Coba kalau ibu misalkan tidak yakin, sak mang dalam hati, kembali lagi kepada saya tarik tuh ucapan saya udah merasakan 40 kali sholat subuh tanpa terhalang ya. Jangan kesiangan, pokoknya kita udah nongkrong di situ sebelum azan udah bangun. Nah berdoa di situ apapun yang ibu inginkan selama 40 hari menjalankan itu. Tapi jangan sholat subuhnya doang, sholat yang lainnya juga. Ini mah untuk sholat subuhnya, jangan terlambat. 40 kali sholat subuh. Pak Ustadz saya pengen umroh, nah di situ berdoa. Pak Ustadz saya mau pengen jemaah haji, nah di situ berdoa. Pak Ustadz saya nggak punya ongkos, insya Allah Allah mudahkan. 40 kali sholat subuh, jangan sampai kesiangan. Doanya, mintanya terserah ibu-ibu punya keinginan masing-masing. Ya, ibu yakin, ibu percaya, ibu laksanakan. Misalkan Pak Ustadz saya udah melaksanakan 40 ya, tapi saya nggak dikabul-kabulkan, berarti ada kesalahan. Ada kesalahan teknis, apa bangun, apa wudhu yang salah gitu ya. Pokoknya diantaranya 40 kali ibu sholat subuh tanpa kesiangan, lalu berdoa. Tapi jangan lain-lain doanya. Kemarin misalkan minta kebeli motor, pas malam kedua minta kebeli mobil, pas malam ketiga lain lagi minta kebeli kapal, gak bakalan dijawab. Satu aja gayar 40 ya. Misalkan ibu pengen umroh, nah pengen umroh ibu udah selama melaksanakan sholat subuh 40 hari ya, kalau bisa berjamaah ya di masjid, kalau enggak di rumah, tapi doanya itu khusyukkan, insya Allah akan ada jawaban, insya Allah akan terkabul. Ya, ini untuk menguji, mengetes keimanan kita sampai di mana. Ya, benar nggak kata Pak Ustadz? Buktikan, ya, buktikan. Ibu pengen sehat dari segala sesuatu. Misalkan ibu punya penyakit, udah kesana kemari berobat, ya, berobatlah dengan diri sendiri, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan waktunya? Di waktu sholat subuh antara azan dan qomat, ya. Gitu, insya Allah saya udah merasakan soalnya. Kenapa saya udah merasakan? Ya, saya tidak akan ngomong yang belum saya rasakan. Nah, dengan sholat subuh ini, ya, segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang tua dulu kalau sholat subuh jangan sampai keduluan ayam. Kenapa? Rezekinya dipatok ayam katanya. Nah, jangan sampai kalah kita sama binatang, ya. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sempurna, jangan sampai kalah dengan ayam. Ini bangun subuh kalah ayam, udah kesana kemari udah
Kata orang tua dulu mah udah ngoreh ayam, kita mah masih ngorok. Nah, gitu kan? Yang kedua, setelah sholat subuh jangan tidur. Ini mah mentang-mentang bangunnya agak subuhan, setelah sholat subuh tidur, gak boleh. Orang yang tidur setelah subuh ya akan mewarisi kepakiran. Apa fakir? Miskin. Makruh hukumnya. Setelah sholat subuh ibu baca wirid, ibu baca zikir, ibu baca sholawat, baca doa ya. Ini mah sholat subuh nyender dikit udah. Mentang-mentang udah sholat subuh langsung tidur, bangun-bangun zuhur. Ya salah. Itu setelah sholat subuh jangan tidur, hukumnya makruh. Siapa yang membiasakan sholat habis sholat subuh tidur, maka akan kewaris fakir. Ya, pantas nggak kaya-kaya. Coba lihat orang kaya, Bu. Lihat orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya gedung. Kalau mau berangkat ke Jakarta pagi-pagi, kenapa? Takut macet. Pagi-pagi, satu takut macet, yang kedua dia membiasakan diri bangun pagi berangkat kerja. Tuh, ini mah udah kismin, males, tidur mulu. Ya, apalagi ya setelah makan ya jangan dibiasakan langsung tidur. Nih kan ibu-ibu mah kadang-kadang habis sholat isya makan banyak lagi ya. Emang sih awalnya kalau sudah makan tidur ya, ngantuk. Nah ini sekarang banyak penyakit gula, stroke, terus penyakit-penyakit kolesterol akibat ibu-ibu kalau sudah makan langsung tidur ya. Habis makan itu ibu baca sholawat keliling-keliling dulu ya. Kalau udah kena penyakit susah hilangnya, makanya biasakan. Apalagi umur seperti saya, seperti ibu-ibu udah di atas 40 ke sono, kurangin makan ya, banyakin puasa biar sehat. Ini mah puasa kagak, disuruh sunat gak mau, yang wajib juga kadang-kadang ya, udah makannya gak teratur ya, itu berarti bakal banyak penyakit. Kita udah usia 40 tahun ke sana mah makan sekedarnya. Jadi antara azan dan qomat itu melaksanakan sholat subuh itu bagaikan orang yang menyelesaikan makan. Babu tasimu fi fadilati sholatil jamaah. Yang ke-9 mengenai keutamaan sholat berjamaah nih Bu ya. An Abi Hurairah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjidi farahsulahul falamma waliyada'ahu. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun yang dapat menuntunku ke masjid. Maka Rasulullah memberi dispensasi kepada lelaki itu. Lalu tatkala lelaki itu telah berpaling, maka beliau memanggilnya. Lalu beliau bersabda, apakah engkau dapat mendengar panggilan untuk sholat? Lelaki itu berkata, iya. Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan itu. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ini menggambarkan gini Bu, sholat berjamaah bagi bapak-bapak ya, kadang-kadang azan kedengaran, qomat kedengaran, berangkatnya ini ibu sebagai istrinya wajib mengingatkan, Pak udah azan,
Pak, udah komat. Jangan takut diomelin, jangan takut nggak dikasih duit sama suami. Suami kita tidur, ibu wajib membangunkan suami. Tapi membangunkannya harus dengan kesopanan. Jangan sampai pakai pah hudang pah bangun pakai kaki. Salah itu mah, dosa. Ya, gimana cara membangunkan suami? Ya, dibisikin. Cium dulu, nggak apa-apa. Bojigong, nggak apa-apa. Bojahjir, nggak apa-apa, emang orang lagi tidur. Nah, nanti dia akan terasa. Dibisikin, pah bangun. Udah azan. Pah bangun, udah qomat. Gak mempan. Ibu ambil air di gelas. Ya, jangan diguyur. Kalau diguyur marah. Ibu percikin. Kalau enggak ambil dikit. Nah, diulas matanya. Nanti bangun. Pak, ke masjid jauh, jangan disuruh. Gini, Pak, ayo kita sholat berjamaah bareng sama ibu. Misalnya ke masjid jauh, hujan lagi, ya di rumah aja, ya ibu sama suami. Kenapa? Kalau ibu tidak membangunkan, baik sama anak atau sama suami, ikut berdosa. Kalau sama-sama berdosa, ya nanti masuk neraka bareng-bareng. Naudzubillahi min dzalik. Itu ya. Makanya ibu suami bangunkan, anak apalagi cucu apalagi bangunkan, ya itu. Jadi kalau di keluarga ini ibu bisa terjaga melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang berbahagia. Salah satu di antara keluarga kita, misalkan dalam rumah, ada yang berani meninggalkan sholat, maka siap-siap rezekinya akan seret. Ya, rezekinya akan seret, susah. Makanya harus kompak. Ibu sholat, suami sholat, anak sholat, menantu sholat, cucu sholat. Jangan sampai tiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj, sampai puasa, sampai wirid, sholat intinya Isra Mi'raj. Ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, berarti menolak kalau begitu. Ya, makanya sholatnya sekarang ibu lebih giat lagi, lebih rajin lagi, insya Allah, ya gitu. Ini saya titip, barang siapa mempunyai angan-angan, barang siapa mempunyai cita-cita, laksanakan sholat subuh selama 40 hari, jangan kesiangan, ya. Nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang ada dalam ibu aja. Pengen apa? Ya, pengen dirupah misalkan, tapi jangan ya minta yang lebih, ya, karena kalau kita minta yang lebih dari kehidupan kita, kaget. Mana kaget? Nah, kemarin ada orang miskin, pas dapat gusuran miliaran, nggak biasa pegang duit, dikasih tuh sama Allah miliaran, kaget, bingung belanja apa, pingsan, stres, akhirnya meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita mah jangan seperti itu, yang sedang-sedang saja, ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita mah banyak duit takut dirampok, betul? Ya, itu minta kayak mendadak, takut dibilang orang itu nyupang. Naudzubillahi min dzalik. Yang sedang-sedang saja, dan Allah akan memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan minta yang lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta mah udah, hidup di dunia berkah, di akhirat berkah, hidup di dunia selamat, di akhirat minta selamat. Makanya kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Di Mekah juga yang umroh, yang naik haji, yang lain doanya nggak bisa. Itu aja. Makanya pulang, oh haji robana aja. Gitu ya. Nah ini Bu ya, diantaranya hadis ini mengenai keagungan kita sholat subuh dan saatul ijabah, waktu yang diijabah yaitu antara azan dan qomat. Ibu minta sama Allah di situ biar dikabulkan ya. Mudah-mudahan ini pertemuan kali ini mengenai kita sholat ya, di dalam sholat subuh dan saat ijabah. Jangan lupa, oh kata Pak Ustadz, antara azan dan qomat udah kedengaran, udah selesai azan. Nah ibu di situ berdoa ya, wal mau di kebon, mau di mana, ya Allah aku belum bisa ya memberikan segala sesuatu misalkan, atau ya Allah mudahkanlah urusanku ya. Nah pas qomat tutup langsung sholat. Nah antara azan dan qomat itu bukan subuh aja, itu subuh yang utama ya. Sholat yang lain juga sama, zuhur azan ya, menunggu qomat di situ berdoa, asar azan. Nah setelah azan ibu berdoa, begitu maghrib ya. Cuman ini kalau misalkan ibu punya angan-angan yang segala sesuatunya ibu pengen sekali, itu 40 kali sholat subuh ya. Kalau berdoa mah satu ijabah antara azan dan qomat, yaitu bukan subuh aja, semuanya ya, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh itu ya. Amalkan ya, ini yang biasa tetapi luar biasa. Kenapa? Yang biasa ibu mendengar antara biasanya geus azan deui, geus qomat deui. Kadang-kadang gitu kan orang ya, baru aja udah denger azan lagi, kayak kesel gitu hidup. Padahal mah di situ harusnya berdoa, udah azan lagi, padahal lagi main di tetangga ya. Udah azan lagi, udah qomat lagi, udah sholat lagi. Nah pergunakan di situ antara azan dan qomat, kita mohon sama Allah istighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah kabulkanlah semua niat dan hajatku. Di situ berdoa, bukan nyesel ini mah udah qomat lagi, udah azan lagi. Emang mau ngapain ya? Emang di dunia harusnya ibadah, ini mah kadang-kadang udah Jumat lagi, udah Rabu lagi, ngaji lagi, keluar lagi nih recehan. Ya jangan disesali gitu. Semakin banyak beramal ya, semakin banyak pahala kita insya Allah. Mau ke surga? Mau ke surga, jalankan yang tadi, banyak berdoa, ibadah jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh sekarang ditambah dengan salat fajar. Yang tadinya salat qobliyah ba'diyah aja ditambah dengan salat fajar. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Doa-doa yang kemarin masih hafal? Doa yang kemarin pertemuan Rabu kemarin ada yang hafal? Allahumma apini pi badani, Allahumma apini pi sam'i, Allahumma apini pi basori, Allahumma apini pi qalbi, la ilaha illa anta. Artinya Allahumma apini, ya Allah sehatkanlah jasad atau badanku, sehatkanlah penglihatanku atau pendengaranku, sehatkanlah hatiku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Itu baca ya. Mudah-mudahan dengan doa-doa tadi, karena doa-doa tadi kalau ibu sering baca, insya Allah kita sehat jasmani, sehat rohani, sehat pendengaran kita, sehat penglihatan kita, sehat hati kita, terutama hati ya. Kalau orang sudah sehat hatinya ya, kan sumber penyakit itu di dalam hati.
Coba ibu rasakan. Hati ini kalau misalkan bebas, tidak ada beban, ini jasad seluruhnya sehat. Kalau hatinya sakit, nih jasad juga akan merasakan sakit. Kelihatannya badannya kurus, krempeng, padahal mobil punya, uang banyak. Hatinya yang sakit, badan ikut kurus. Matanya di situ berdoa, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basori wa afini fi qalbi la ilaha illa anta. Kalau nggak ada yang belum hafal, tanyakan lagi kepada teman-temannya ya yang tidak nulis ya. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, doa-doa yang kita pelajari, kita amalkan ya. Insya Allah. Yuk kita berdoa ya. Udah baru lihat jam dari tadi merasa enak gitu. Udah lewat berapa? Ya. Kebetulan nih ibu-ibu hari ini agak sibuk dikit. Udah ada yang nunggu ya. Mudah-mudahan ibu ya. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, itu sholat fajar sama qobliyah subuh beda apa sama Pak Ustadz? Sholat fajar sholat sama fajar. Qobliyah sama fajar. Ini tuh ada dua versi ibu. Ada dua versi begini. Ada seorang ulama yang mengatakan sholat fajar yaitu qobliyah itu. Ada yang qobliyah fajar. Misalnya ibu saya mah mau pilih qobliyah aja sama fajar, bagus. Berarti 4 rakaat cuman 2 dan niatnya juga lain. Nah, kalau waktunya sudah mepet, sholat fajar aja. Ya. Usolli sunatal fajri rakaataini lillahi taala. Aku niat sholat fajar. Qobliyah dulu baru sholat fajar. Iya, qobliyah dulu baru sholat fajar. Tahu misalkan waktunya mepet, biar qobliyah enggak, sholat fajar aja. Gitu. Saya juga kan dari rumah ke Masjid Polri kadang-kadang jauh, ya. Itu udah komat baru bangun saya. Kan ngejar walaupun pakai motor, waktunya mepet, udah langsung sholat fajar aja, ya. Bagusnya sholat qobliyah lalu kita melaksanakan sholat fajar, itu yang tertib. Cuman sebahagian ulama yang dikatakan sholat fajar itu yaitu sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh ya. Tapi ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama ahli tasawuf mencontohkan sholat fajar sama sholat qobliyah subuh itu lain gitu ya. Jadi kita laksanakan sholat qobliyah subuh gitu ya. Gimana? Sholat fajar aja, nggak apa-apa. Saya sholat fajar aja, misalkan gitu. Takut repot, waktunya dikit, mepet, sholat fajar aja. Jadi jangan terburu-buru ya, gitu. Jangan terburu-buru. Pak Ustadz gimana kalau misalkan itunya suratnya saya ganti? Nggak apa-apa. Yang biasa dipakai kan kul ya kulhu. Langganan ya kuliah dulu. Saya mah sholat fajar misalnya pakai surat Inna Anjal Nau boleh, Alam Nasr boleh gitu. Nah ini juga di dalam sholat subuh nih. Kenapa ulama-ulama di dalam sholat subuh suka membaca surat Alam Nasr dan Alam Taro ya. Itu teh kadang-kadang imam teh yang dibaca itu aja Alam Nasr sama Alam Taro. Apa nggak bisa surat yang lain? Wirid itu harus dawam. Ya, begitu kan kita baca surat di dalam sholat subuh. Kebanyakan kan yang pendek Alam Nasr sama Alam Taro. Nah, kenapa Alam Taro? Di situ menerangkan Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil filim alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alim tayron ababil. Nah, di situ keterangan. Nah, dulu kan barang siapa yang membacakan surat Alam Nasr sama Alam Taro, satu, Allah
akan melindunginya, menjaganya dari orang-orang yang khianat, orang-orang yang deki. Maka dibacakan alam nasroh. Nih kalau mau sekalian diwirid, alam nasrohnya ditambah. Bu, habis sholat 77 alam nasroh. Alam nasroh. Ya, di dalam wirid habis sholat 7 ya. Kalau pahalanya bagi orang yang membaca alam nasroh sama alam taro di dalam sholat subuh itu, maka Allah kabulkan semua hajatnya dan Allah akan melindunginya dari subuh ke subuh lagi. Itu. Makanya ibu misalkan takut sama guna-guna, takut sama ilmu hitam misalkan ya, udah baca tuh alam nasroh sama alam taro di dalam sholat subuh. Makanya ulama-ulama dulu di dalam sholat subuh itu baca alam nasroh sama alam taro. Bukan nggak bisa surat yang lain, karena dia itu dawam, artinya diwiridkan di setiap sholat. Kalau terlalu sering dibaca, sering diwiridkan, insya Allah kita berdoa melalui surat yang kita baca di dalam sholat sama. Misalkan kita nggak bisa doa lain-lain, ada orang kesurupan, Bu tolong ini bacaan si orang kesurupan, udah baca itu alam nasr sama alam taro di air, kasihkan, dengan izin Allah sembuh. Terus misalkan punya tetangga sakit ya, minta doa sama kita, baca alam taro sama alam nasr itu di air, kasih ya. Sering kita baca di dalam sholat, makanya seakan-akan kita mewiridkan, seakan-akan kita mendawamkan, membiasakan. Kalau sudah didawamkan, sudah dibiasakan, insya Allah akan ada karomah di situ ya, insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Sekitar sholat aja, karena ini bulan Rajab ya. Jadi sholat yang biasa sekarang ditambah dengan sholat fajar, insya Allah. Ada lagi? Cukup? Sebelah sana ada yang mau bertanya lagi? Mumpung di sini. Cukup? Berarti udah cukup ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau misalkan di sini jangan malu bertanya ya. Kalau mau bertanya sesat di jalan ya, jangan malu-malu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat ya. Jangan sampai lupa, ibu hafal, di rumah juga dibaca lagi, di rumah diajarkan lagi kepada putra-putrinya atau cucu-cucunya, insya Allah barakah ya. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidi ya rasulil amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyih rajab. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qailil khair wa li rasilir rahmah. Allahumma ba'su maqama mahmuda yakfituhu nafil awwaluna wal akhirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yukasiru biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa salam.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari ya pada pagi hari ini Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.